Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan pandemik segera berakhir dan kita bisa kembali ke kampus tercinta ini untuk menjalankan pembelajaran seperti sebelumnya. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang modal kerja. Pentingnya modal kerja bagi suatu perusahaan. Jika tidak ada modal kerja, perusahaan tidak bisa beroperasi. Modal kerja merupakan atau yang disebut dengan operasi suatu perusahaan selalu membutuhkan dana dalam keseharian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik dan lain sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharap akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi atau melakukan kegiatan suatu beroperasi sebagai sarana produksi dari output menjadi input. Dana yang digunakan untuk membiayai operasional suatu perusahaan dalam sehari-hari yaitu disebut dengan modal kerja atau working capital. Manajemen modal kerja, working capital management merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Tujuan modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas suatu perusahaan. Konsep modal kerja yaitu ada konsep kuantitatif, yaitu jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan yang bersifat rutin. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar atau yang disebut dengan gross working capital. Sedangkan untuk konsep kualitatif yaitu kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau hutang jangka pendek. Sedangkan untuk konsep fungsional yaitu dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba atau memperoleh pendapatan income, dan sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Itu kalau yang disebut dengan konsep fungsional. Saya contohkan pada perusahaan Noris Berkah Jaya pada neraca atau laporan per 31 Desember 2019, di mana di situ total aktiva yaitu ada kas, piutang dagang, persediaan, surat berharga dan lain sebagainya, termasuk dengan depresiasi atau penyusutan gedung atau mesin dengan total 180 juta. Sedangkan untuk total hutang dan modal sendiri MS sama dengan juga 180 juta. Jadi
kalau di total ini sangat balance. Dalam penjualan barang dagang diperlukan laba sebesar persentase dari harga pokok, sedangkan untuk penyusutan gedung yaitu penyusutan gedung dan mesin dari 20% dari harga baku. Sedangkan untuk penyelesaian modal kerja untuk kuantitatif dari kas dan lain sebagainya tadi yang di atas sebesar 60 juta dari kolom sebelumnya ini aktiva. Ini total yaitu yang namanya kuantitatif. Sedangkan untuk kualitatif yaitu 60 juta dikurangin 55 juta. Ini dari utang 15 ditambah 30 tambah 10 55 sama dengan sisanya adalah 5 juta. Sedangkan untuk fungsional kas tadi itu ada tambahan piutang sebesar harga pokok 20 juta didapat dari ini laba. Karena laba dihitung dari harga pokok, maka investasi piutang adalah sebesar harga 100%, sedangkan untuk laba 25% dikali harga pokok sama dengan 25, sama dengan kalau di total yaitu 125. Maka besar modal kerja yang investasi dalam piutang 100 dibagi 125 dikali 25 juta sama dengan 20 juta. Untuk jenis-jenis modal kerja yaitu satu ada modal kerja permanen, modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan untuk modal kerja permanen dibagi menjadi dua, modal kerja permanen dan modal kerja primer dan modal kerja normal. Sedangkan modal kerja primer yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin konstituitas kegiatan usaha. Sedangkan untuk normal yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Next. Untuk perputaran modal kerja sendiri, yaitu modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau perputaran dalam perusahaan selama yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran sendiri dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas. Jadi di sini ada flow-nya kas 1, ada terus di pembelian barang dan barang tersebut diproduksi dan lain sebagainya. Perusahaan menjual kembali dan di situ juga terdapat piutang. Dari penerimaan piutang akan kembali ke kas perputaran. Sedangkan untuk penjualan dengan tunai, kas 1 dibelikan kas atau modal dibelikan barang mentah terus diolah menjadi barang jadi, dan setelah itu akan dijual dengan tunai, produknya akan dijual dan kembali
ke kas. Nah, untuk penjualan barang yang mengalami proses produksi seperti ini, dengan proses produksi K1, di situ terdapat upah buruh, tenaga kerja, dan material proses produksi, dan menjadi barang jadi dan jual kembali melalui piutang atau DDKs. Setelah itu akan mendapat penerimaan dan kembali ke kas. Sedangkan untuk penentuan besarnya kebutuhan modal, yaitu 1. Periode perputaran modal atau periode terikat modal kerja, yaitu periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi dan disimpan di gudang dalam jangka penerimaan piutang. Sedangkan yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. 1. Merupakan pengeluaran kas setiap harinya merupakan sejumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lain. Saya contohkan di sini, saya beri tabel periode perputaran dan pengeluaran setiap hari. Jumlah pengeluaran setiap hari adalah 100.000. Keterangan kebutuhan modal kerja bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap harinya dapat menjamin kontinuitas usaha dibutuhkan modal kerja sebesar 100.000 dikali 30 hari periode, yaitu sama dengan 3 juta. Seperti itu. Sekian dari pemaparan saya. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di Sunan atau bisa melalui saya secara langsung. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.